Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau kembali ngebahas sebuah amplifier rakitan. Mereknya merek Teknisi Digital. Bukan lah ya. Mereknya adalah apa nih? Nggak ada mereknya guys. Tapi kitnya saya beli ada mereknya. Kit dari penguat mic ini mereknya Roland. Saya pakai 4 buah. Artinya 4 channel. Terus juga saya pakai power supply seperti ini, power supply yang SMPS khusus untuk mixer 4 sampai 8 channel. Kayak gini, harganya 100 ribuan. Kalau yang ini harganya 30 ribuan. Kali 4 120 ribuan. Berarti udah 250 ribu lah kayak gitu ya. Tambah penguat mixer 3 buah sekitar 50 ribu, 300 ribu sama efek 100 ribuan, jadi 400 ribu. Kalau teman-teman beli mixer di luar sana ya, bentar, ada lagi itu input balance ini 50 ribu apa 60 ribu gitu. Berarti ya sekitar 460 ribu atau 500 ribu lah teman-teman. Kalau kalian beli mixer di luar sana di online shop, kalian udah bisa ngedapetin harga 500 ribu dengan fitur-fitur yang canggih. Jadi ya itulah pertimbangan kita kalau misalnya pengen membuat konten memerlukan audio mixer. Misalnya kita bikin konten nyanyi atau live streaming, itu biasanya kita butuh mixer gitu. Kalau kita nggak butuh mixer, biasanya kita butuh sound card. Harganya juga sekitar 500 ribuan. Pilihan kita mau ngerakit sendiri atau beli langsung dari pabrik. Pengalaman saya beli langsung dari pabrik, merek sebelah yang nggak saya sebutin di sini, tapi udah pernah saya videoin. Jelas ada mereknya di sana. Itu baru saya pakai berapa bulan dah rusak, efeknya mati dan banyak kendala yang lain. Harganya berapa? 450 ribu. Itulah yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk membuat mixer sendiri menggunakan penguat mic Roland. Terus hasil streamingnya gimana menggunakan mic ini? Menggunakan mixer ini. Kayak gitu pertanyaannya. Hasilnya adalah kenapa kok seperti itu? Karena saya kalah guys. Kalah dengan ini loh. Saya kalah dengan sebuah alat yang namanya adalah sound card 7.1 channel sound Dolby 7.1 sound card. Ini suaranya enak banget. Padahal saya menggunakan mikrofon Shure beta berapa tuh, beta 5 kalau nggak salah saya. Harganya saya beli kemarin berapa, 92 ribu, sama ini 35 ribu atau 25 ribu ya, jadi 150 ribu lah. Ternyata lebih bagus pakai ini guys. Suaranya jernih. Kalau kita buka Audacity misalnya untuk merekam audio, itu ring suaranya tuh penuh gitu loh. Tapi kalau kita ngerekam pakai ini, ring suaranya ini misalnya garis tengah ya, jadi cuman muncul sedikit aja kayak gitu. Itu kalau kita ngerekam di DAW seperti Audacity atau atau apa lagi namanya, atau Cool Edit Pro misalnya. Tapi biasanya orang pakai Audacity sih. Nah, itu dulu ya beberapa menit penjelasan tentang audio mixer dan keperluannya untuk apa. Selanjutnya kita bakal bahas kenapa kok suaranya jelek selain dibandingkan dengan sound card yang harganya 25 ribuan ini, atau mungkin maksimal 50 ribu lah tergantung toko tempat kalian beli ya. Kenapa kok suaranya nggak enak? Karena muncul suara noise guys. Saya nggak tahu muncul suara noise-nya itu dari mana gitu. Kalau untuk setel musik sih nggak jadi soal. Kalau kita pakai speaker misalnya ya, kalau misalnya kita pakai speaker yang kecil seperti tadi atau speaker yang besar, nggak jadi masalah, nggak ada suara berisik sama sekali, nggak ada suara noise atau nggak ada suara apalah itu, suara hum kah atau macam-macam tuh nggak ada gitu.
suaranya enak banget. Tapi begitu kita colokin atau kita koneksikan output dari, bukan output ini ya, bukan output ke power, output ke line out, itu kita masukin ke HP menggunakan kabel yang dibantu sama alat seperti ini, sama converter, audio converter kan. Nah, audio converter, nanti kalau salah saya koreksi lagi deh. Dibantu dengan itu, dicolokin ke HP, ternyata hasilnya ada berisik guys. Terus hasil rekamannya juga nggak memuaskan gitu. Apalagi kadang-kadang kalau kita untuk live di TikTok misalnya kan, suaranya juga nggak begitu bagus-bagus banget gitu. Terus kalau kita pakai word live di YouTube, hasilnya juga nggak begitu bagus-bagus banget. Live di Instagram sama gitu, hasilnya nggak terlalu bagus juga gitu, malah kalah sama ini sound card 7.1 channel sound Dolby, jauh suaranya gitu, lebih enakan yang ini. Kesimpulannya, analog seperti ini dan digital seperti ini lebih enak digital guys. Tapi kan ini nggak bisa kita colokin ke HP ya, ini kan bisanya kita colokin ke komputer, jadi kita live streamingnya menggunakan komputer atau menggunakan PC. Karena kalau HP otomatis kita nggak bisa pakai ini, Kalau kita mau pakai HP, kita harus pakai mixer atau pakai sound card gitu. Output dari mixer otomatis kabel jack 3,5 TRS seperti ini, audio ya, itu pasti gitu, atau TRRS, beda tergantung fasilitas yang dikeluarin sama pabrik yang kemudian barangnya kita beli tadi. Nah, kendala utama saat menggunakan kabel output seperti ini, bukan kabel output ya, menggunakan mixer seperti ini adalah sulitnya membuat line out guys. Sulitnya membuat line out. Banyak mitos-mitos yang berkembang di YouTube. Soalnya bilang ini, soal memasukkan signal dari mixer ke HP. Banyak yang bilang, jangan dimasukin dari situ, nanti rusak HP-nya, bisa meledak, macam-macam lah dan lain sebagainya. Padahal pada kenyataannya enggak. HP kita nggak bakal rusak kalau kita masukin signal dari main out ke HP. Bahkan dari master mixer. Di master mixer ini kan ada main outnya ya, ada LR outnya. Ini loh teman-teman, ini kan ada tulisan out nih. Nah, signal out ini biasanya kan kita masukin ke power. Nah, ini yang sering dibahas sama pembahasnya. Katanya kalau signal ini kita, atau dari sini, dari penguat mic atau dari master mixer kita masukin langsung ke HP kita bakal rusak. Nyatanya enggak teman-teman, saya udah sering coba, nggak rusak. Oke, kalau gitu, kalau dari sini mengkhawatirkan, kita ambil dari sini aja deh gitu ya. Kalau kita masukin ke HP, gimana HP kita rusak apa enggak? Nyatanya enggak juga. Terus kita kasih resistor supaya lebih seimbang suaranya. Nggak ngaruh-ngaruh juga gitu kalau udah dicolokin ke HP, nggak ngaruh juga. Sebetulnya nggak boleh itu, bukan masukin signal out dari mixer ke HP. Yang nggak boleh adalah masukin signal out dari power amplifier ke HP, itu yang nggak boleh, karena HP-nya pasti meledak. Karena signal dikeluarin sama power amplifier itu adalah signal AC dan tegangannya pasti tinggi. Karena wattnya juga watt besar. Kalau ini kan, berapa watt lah teman-teman, kecil. Dia menggunakan tegangan 15 volt. Tegangan 15 volt, otomatis kalau misalnya udah diolah tegangan outputnya tuh ya nggak sampai 15 volt DC. Tegangan outputnya pasti tegangan audio ya. Tegangan audio outputnya ya pasti AC ya. Pasti AC, tapi kan kecil banget gitu. Yang jelas itu nggak bakal ngerusakin HP kita. Nah, masalah yang lain adalah cara kita untuk mengambil signal out dan signal input. Kalau input kan gampang banget ya, kita bisa masukin langsung di sini aja. Di sini. Ini kan line in atau mic in gitu.
Jadi setiap penguat mic itu kan ada mic in atau line in. Kalau line in itu untuk signal audio dari perangkat lain, misalnya HP atau laptop. Kalau mic in kan itu untuk mikrofon gitu. Kita bisa menggunakan Akai atau XLR bebas. Kalau di contoh ini saya menggunakan Akai, ya inputnya gampang, tinggal di sini aja. Jadi kita sambungin langsung sebuah kabel seperti ini, ya. Ini kabel seperti ini. Nih saya kasih resistor ya. Saya nggak pakai jack lagi, saya masukin langsung ke sumber jacknya. Ini masuk ke sini, terus ke kabel ini, guys. Colokan yang warna hitam. Nah, colokan warna hitam ini adalah kabel input, alias kalau kita colokin ke HP, ini bakal ngeluarin, maksudnya dari HP, kita bakal mengirimkan signal audio dari HP melalui kabel ini ke mixer. Akhirnya kita bisa ngedengerin lawan bicara kita, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita mengirimkan signal dari mixer ke HP? Kita menggunakan kabel yang ini. Maka dari itulah kita menggunakan converter seperti ini. Kita colokin sini ya. Kita kirimkan ke, ini kan ada dua lambang nih. Lambang headphone dan lambang mikrofon. Tuh kan. Kalau yang lambang headphone, ini kita masukin yang warna hitam. Yang mikrofon kita masukin yang warna putih. Terus yang ini kan ada 4 di soketnya, ini kan di melnya ini ada 4 garis, ada 4 tembaga, 4 besi, 4 plat. Ini TRRS kayak gitu. Kita colokin ke HP langsung, terus kita putar audio atau kita buka APK untuk streaming, keluar deh suaranya. Tapi suaranya nggak bersih-bersih banget. Nah, kabel yang putih yang digunakan untuk mengirimkan signal dari mixer ke HP, ini kita sambungin ke sini, guys, ke main out, atau ke, bukan ke main out namanya, ke out audio dari penguat mic Roland ini. Inputnya di sini, outnya di sini. Jadi dari outnya penguat mic ini saya langsung masukin ke HP sebelum masuk ke master mixer, kayak gitu. Pertanyaannya, di main out ini, di outnya mixer ini, kalau yang putih ini kita colokin ke HP tanpa menggunakan converter warna biru ini, apa yang terjadi maksudnya? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengirimkan signal audio dari HP ke mixer malahan, bukan dari mixer ke HP kalau tanpa menggunakan ini. Kayak gitu, guys. Jadi menggunakan kabel yang putih ini, menggunakan out dari penguat mic Roland ini, kita bisa mengirimkan audio dari HP ke sini. Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini nyambung, guys. Nyambung sama master mixer. Artinya ini di bypass langsung di sini masuk ke inputnya master mixer, makanya muncul suara. Gitu. Kecuali kalau kita nggak menggunakan master mixer, baru nggak muncul suara di situ. Baru kita nggak bisa mengirimkan suara audio dari HP ke mixer menggunakan jalur out pada penguat mic. Kalau misalnya masih bingung, kita bakal bahas di video berikutnya ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Itulah kalau pertimbangan kita kalau misalnya menggunakan perangkat digital atau analog, kita mau ngerakit sendiri atau beli di pabrik, kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.